Nggak main musik. Ya kebetulan saya di sini kan acting apa Coach. aktor. Jangan diketawain dulu dong. Gimana? Gimana kan? Gimana parah sih, dia gak pernah gak ketawa kalau dulu ngomong. Iya ya. Lagi adegan aja. Lu udah kebayang kan gimana syutingnya kan? Oke, gimana dulu? Gimana dulu? Gadul ini kenapa ngomong dia karena yang paling wise tuh dia. Iya. Masalahnya dia acting mulu sampai preskon aja acting. Ngetal mulu dia. Oke, selanjutnya kita sambut, ini dia ada Dul Jailani. Silakan Dul Jailani. Setelah Dul Jailani kita juga punya Randy Danista. Randy Danista. Selanjutnya kita sambut, ini dia Devano Danendra. Dan juga kita undang bergabung bersama kita Iqbal Ramadan. Dan memperkenalkan untuk teman-teman media dari perayaan Mati Rasa, ini dia Priscilla Jamail. Oke, ini dia lengkap sudah jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film perayaan Mati Rasa. Silakan untuk diabadikan untuk foto bareng dulu. Maju boleh 3 langkah, 1, 2, 3. Oke, siap. Silakan boleh lebih merapat lagi. Merapat. Lihat sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, tengah ada nih, tengah. Pada ke tengah nih. Pas nih. Oke, ada official photographer kita juga di tengah. Silakan di tengah. Di tengah, baik. Sebelah kanan, silakan teman-teman di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan teman-teman di tengah. Oke, siap. Terima kasih. Guys, belum ada yang nonton official trailer kan? Dia nggak cuma sebagai seorang aktor yang menjadi pion di depannya yang dilihat di poster atau di trailer, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan karya kita ini ke masyarakat luas dengan cara yang sedekat mungkin gitu. Yes, dan terakhir adalah sebagai pemain, yaitu sebagai Yanantono, anak pertama yang mengejar mimpinya sebagai musisi, anak band, tapi punya masalah dengan saudaranya. Itu loh di sini anak pertama, mewakili banyak teman-teman di luar sana yang anak pertama yang dikasih beban yang luar biasa, kehilangan orang tua. Nah ini gimana untuk seorang Iqbal masuk ke dalam Yanantono, silakan. Sejujurnya Ian Antono ini adalah salah satu karakter yang paling menyenangkan ya untuk diselami. Maksudnya mungkin secara filmnya ini walaupun drama, tapi secara experience gitu, pengalamannya ini salah satu yang paling menyenangkan untuk saya kulik gitu. Selain menjadi anak pertama yang juga jauh dari kehidupan saya pribadi, saya seorang anak kedua, saya paham banget kalau treatment yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertama dan anak kedua itu sudah pasti berbeda. Walaupun rasanya diperbilang, oh enggak kok, kita tetap sama-sama sayang, tetap sama-sama adil. Tapi pasti mau nggak mau anak pertama itu akan selalu punya tuntutan merasa bahwa dia harus bisa menjadi contoh untuk adiknya dan harus menjadi yang terbaik gitu di antara adik-adiknya yang lain. Nah, memunculkan perasaan itu yang ternyata tidak mudah. Dan ketika justru punya perasaan itu sebagai Ian, rasanya lumayan gak enak ya ternyata ya. Saya sebagai anak terakhir kan, saya biasa dimomong ya. Jadi ternyata begitu akhirnya harus menjadi anak pertama, muncul perasaan-perasaan yang ternyata wow, punya tanggungan yang lebih dari apa yang saya pernah jalani selama 24 tahun saya hidup ini. Dan dibantu oleh Pak Rukman Rosadi, acting coach-nya juga yang di-provide sama teman-teman dari Sinemaku. Salah satu highlight dari pengalaman saya bekerja dengan Umay Shahab adalah Umay memperkenalkan saya dengan Pak Rukman Rosadi. Beliau guru yang sangat luar biasa yang membuat saya jatuh cinta lagi dengan dunia acting dan juga film. Dan saya harap apa yang saya mainkan lewat Ian Antono sebagai seorang anak pertama yang berusaha untuk mengejar mimpinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa cukup mewakili teman-teman di luar sana yang menonton, mendengar atau membaca ini sebagai pengalamannya sebagai anak pertama yang punya banyak tuntutan. Jadi ada sudut pandang anak pertama, tepuk tangan untuk yang tahu dari kalian, boleh jelasin karakter masing-masing tuh akan menemukan konflik seperti apa? Karena anak band oke, ketemu konfliknya, tapi karakter kalian nih boleh jelaskan namanya siapa di sini karakternya dan konflik yang ditemui yang udah boleh di-spill tuh apa sih dari karakter masing-masing? Randy dulu, bukan
konflik band ya Ran, kalau konflik band kita udah tahu. Lu gak kapok Ran nge-band baru lagi. Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Oke. Jadi Silakan Randi Danista. ya perkenalkan saya Randi Danista, di sini berperan sebagai Dika. Tadinya saya kira namanya boleh bikin sendiri, tadi udah bikin nama Dikanya tuh nama panjangnya Dika Barin gitu. Marganya Barin gitu. Bapak-bapak. Jokes kayak gitu ada ya. Oke, terus konfliknya apa yang dihadapin sama karakter Dika di sini Ran? Jadi konfliknya karena di band itu kan di sini ceritanya saya yang paling muda gitu kan. Wow, kelihatan. Oke. Iya, Jadi percaya. kayak pemikirannya tuh yang paling apa ya, kayak paling biasa di band itu kan kita nyatuin 4 kepala gitu, ini kan bandnya ada 4 Iya, jadi iya. kayak kita harus menyatukan kepala yang mana setiap member itu punya pemikiran yang beda-beda, ada yang maunya senang-senang doang, ada yang mau apa. Nah di sini tuh karakter gue salah satu yang jarang mikir mungkin ya, kayak maunya senang-senang doang, nggak mikir. Nah tapi member-member yang lain nih lucu-lucu lah pokoknya, harus nonton sih sebenarnya. Berarti pengalaman sama Rani dengan udah lama belasan tahun bahkan puluhan tahun ngeband bisa lo ceritakan ke Devano dulu dan Iqbal dong. Karena kan konflik band kan. Bener. Iya kan? Kita banyak belajar kayak bang ini tuh kita manggilnya bang kan. Heeh. Kehidupan aslinya kayak bang. Heeh. Ini tuh gimana sih bang? Bang itu gimana sih bang? Heeh. Bang Jadinya tuh. kayak ini. Sorry, jangan ngomongin rekan-rekan band lu yang sebelumnya. Oh. Pemerintah soal. bisa jadi datang ke Galau Premier. Oke. Boleh balik lagi? Boleh balik lagi? Rani, gimana Rani? Aman-aman ya. Iya, aman-aman. gimana? Lu yang mancing. Gimana Ran? Apa namanya, aduh jadi gue lupa ngomong apa. Gini, minta kalau ketemu teman-teman chemistry-nya gimana, karena ngeband kan harus ada Oke. chemistry Ran. Nah itu maksudnya Iya. di sini di chemistry itu ditemukan pas benar-benar di studio gitu loh. Jadi kayak pas udah megang alat segala macam, terus aura Dul juga keluar banget gitu ketika dia megang gitar. Gue kan belum pernah ya, Iya. gue belum pernah manggung sama Ahmad Dhani gitu ya. Tapi pas manggung sama Dul gue ngerasain tuh hawa-hawa bapaknya itu ada. Jeng gitu. Wah gila, ini gue kalau nggak diajak di film Perayaan Mati Rasa, gue nggak tahu tuh rasanya gitu. Jadi di sini benar-benar gokil lah. Oke lah ya. Terus kayak Devano dengan cengkok suaranya. Tapi di Perayaan Mati Rasa ini kayaknya beda loh bang. Nah itu dia. Iya, bagaimana tuh? Beda banget. Gua pas Beda pertama ya? kali dia megang mic itu, gue khawatir dia nyanyi cengkoknya. Tapi ternyata nggak ada gitu. Di sini malah Devano benar-benar bisa. Yang lucu Iqbal pernah nggak sengaja nyanyi pernahkah kau merasa, terus Devano bilang itu lagu emak gua. Gue nggak tahu, gue kayak oh iya. Oke. Jadi emang kayaknya harus jalan lanjut bandnya ya, setuju ya? Kayaknya ya, main dancer. Nanti kita kasih lihat ya. Iya, kita kasih lihat. Oke, Randi itu ya Ran ya. Iya, terus Iqbal. juga main bassnya karena memang udah pernah band. Ya, basis dari main sebelumnya bass juga. Jadi ya kelihatan udah mateng gitu, nggak ngasal gitu. Jadi benar-benar semua membernya nih mainnya nggak ngasal-ngasal amat. Bisa beneran main gue. Bisa Iya, ya, bisa. ada. Luar yang betul kok asli. Susah loh bikin band tuh, bikin film ngeband tuh kalau aktor-aktornya nggak bisa ngeband tuh susah. Jadi ini memudahkan ya, karena Iya, aktor-aktornya juga ngeband gitu ya. Benar. Siap, Randi dan Isra tuh. Ya, Mungkin itu yang gue perbaiki dari Kukira Kaurwa yang tadi gue bilang kan. Oke. Kayak dari film pertama, film kedua gue gitu. Di film ketiga ini gue juga punya elemen musik yang Ya. ingin gue perbaiki lebih baik lagi dengan teman-teman musisi juga yang ada di sini yang Yes. ngebantu gue mengenai mixingannya, mengenai masteringnya akan kayak gimana, mengenai soundnya akan seperti apa, referencesnya akan seperti apa, gitu sih. kira-kira. siap. Terima kasih, lumayan Randi, terima kasih. Dul, boleh jelasin Dul kalau karakternya Dul akan ada konflik di mana di sini Dul? Kayak di ekonomi deh. Bercanda. Selamat sore semuanya. Udah pada makan belum? Aduh, makasih belum makan udah jauhin nama kita. Ya. Jadi pertama kali teman saya Iqbal Ramadan dan Pak Umay, Pak Sutradara. Ketawa mulu nih orang nih. Ribet banget.
Ini setiap syuting ketawa mulu nih sama dia. Ya intinya Iqbal sebagai eksekutif dan Pak Umay sebagai sutradara memberikan sinopsis lokomotif yang menurut saya itu relate banget buat saya pribadi gitu. Buat saya pribadi, entah itu lika-liku kehidupan, entah itu persaingan antar keluarga. Walaupun saya berpikir orang yang mempunyai pemikiran persaingan antar keluarga itu adalah seorang. Siang teman-teman media semuanya, terima kasih sudah hadir di acara hari ini ya. Yes. Kita akhirnya launching trailer dan official poster Perayaan Mati Rasa. Itu dia yang udah ditunggu sama teman-teman media, dan tadi udah kita lihat 2 kali official trailernya dan juga official posternya. Prilly, Sinemaku kembali ini di awal tahun akan tayang dan langsung menggebrak dengan Perayaan Mati Rasa. Ini gimana sebagai Prilly di Sinemaku kan produser untuk jurnal marketing dan lain-lain, ini gimana Bril, dari awal tahun udah ngegas nih Sinemaku nih. Silakan Bril. Sebenarnya kan ini sudah disiapkan dari tahun lalu ya. Jadi sebenarnya total prosesnya tuh kurang lebih 2 tahun. Terus di awal Januari kemarin kita sudah mengumumkan bahwa kita akan memproduksi Perayaan Mati Rasa. Dan setelah melewati script development, kita milih pemain yang lain karena pada saat itu kita mengumumkan hanya Iqbal kan, Ya. yang lainnya belum ada. Di Sinemaku dari tahun lalu ya, Iya. tahun ini benar. Nah, terus akhirnya udah melewati proses syuting, editing, dan sekarang udah siap, trailernya dilihat, posternya juga dilihat sama publik dan teman-teman media. Yang pastinya senang banget karena Sinemaku Pictures itu kan beberapa film terakhir selalu disebut PH Gen Z, Iya, film betul. Gen Z. Ah. Saya pastikan kali ini film terakhir. Kenapa pada saat ngobrol pertama kali dan lo kekeh kalau ada gue ikut di sini bersama lo, Mai? Apakah memang udah nyaman berproses di film lainnya sebelumnya sama Umay atau gimana? Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Dias, terima kasih pertanyaannya. Alasan utama kenapa akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan berkarya bareng sama Umay adalah karena dari gue pribadi, gue punya trust yang besar sekali terhadap proses regenerasi filmmaker di Indonesia. Dan Umay adalah salah satu, waktu itu bahkan satu-satunya remaja, lu bikin film umur 19 ya? 12. Remaja umur 19 yang membuat sebuah film, dan di film pertamanya juga langsung box office. Yes. Saat itu dengan Kukira Kau Rumah. Lalu melihat Umay berproses, seiring berjalannya waktu, gue ngerasa gue juga pengen berproses bersama Umay. Jadi ketika Umay datang dan menawarkan proyek film Perayaan Mati Rasa ini, gue ngerasa oke, ini saat yang tepat untuk bisa bekerja sama dengan teman dekat, dengan sahabat yang dari industri, dan bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar kita pengen bikin dari hati. Dan selain untuk memperlancar proses regenerasi itu tadi ya, tapi juga memang membuat sesuatu yang fresh gitu loh untuk industri perfilman Indonesia. Seorang filmmaker muda bekerja sama dengan filmmaker muda lainnya membuat sesuatu, menghadirkan sesuatu yang outputnya tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak muda, Ya. tapi seluruh usia. Sering dibanding-bandingin sama gue gitu, sama orang tua gue gitu. Jadi kayak gue bisa ngerti, oh ternyata ini ya yang adik gue alami selama ini. Selama ini lo jahat banget soalnya. Iya, gue kayak ngerubah pandangan gue terhadap adik gue, tapi 5 menit kemudian kayak tolong ambilin gue. Jadi gue suruh-suruh lagi gitu. Tapi tetap maksudnya gue ngerasain bahwa ternyata jadi adik tuh yang kayak pernah gue bilang di The Making of Uta Antono, bahwa Ade tuh dependent banget sebenarnya. Ade tuh butuh banget sosok kakaknya, karena Ade tuh sebenarnya ngefans banget sama kakaknya. Ade tuh pengen jadi kayak kakaknya gitu, tapi Kita boleh langsung tanya sama adek lo ya, pengen jadi kayak lo. Datang biasanya Rami sini. nggak datang kebetulan. Tapi ya itu sih, kadang emang kakak-kakak juga banyak ya, di luar emang menjadi kakak juga punya banyak ekspektasi, banyak harapan yang dia taruh sama dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang sebagai adik tuh juga mungkin nggak ngelihatnya cuma pengen punya kakak yang bisa selalu ngertiin dia di dalam setiap kondisinya. Sayangnya tidak semua kakak bisa jadi seperti apa yang diharapkan adiknya, dan tidak semua adik juga bisa menjadi apa yang diharapkan kakaknya. Wah, Jadi luar biasa, semoga film ini bisa jadi gambaran lah kira-kira bagaimananya gitu.
Ya, kalau Iqbal tadi udah meng-highlight ya pandangan sebagai jadi anak pertama, gimana in real life setelah menjalani sebagai Ian Antono? Ternyata ya maksudnya ternyata selama ini gue hidup sebagai anak kedua tuh banyak banget privilege yang gue nggak sadar kalau gue punya aja sih, bahwa ya gue nggak punya tuntutan untuk jadi yang lebih baik, gue nggak punya tuntutan untuk punya contoh, jadi contoh untuk adik yang gue nggak punya gitu loh. Tapi justru ketika menjadi Ian Antono ini, gue juga beberapa kali juga nanya sama Umay sih kayak, May, ini Ian Antono tuh elu ya? Soalnya dia anak pertama kan? Karena ngeselin. Ini elu ya? Ini lu maksudnya gimana nih? Kenapa? Karena ada keputusan-keputusan yang akhirnya seorang anak pertama itu putuskan gitu di dalam film, yang gue sebagai anak kedua emang gini ya? Kayak gue nggak bisa ngerti gitu karena gue nggak pernah punya pengalamannya. Tapi tadi dibantu sama Pak Rosadi banyak banget ngobrol sama Umay tentang pengalamannya dia dan juga arahnya dia sebagai seorang director. Dia arahnya mau kemana dan apa yang pengen disampaikan lewat karakter Antono ini. Akhirnya jadi bisa memahami dan jadi masuk akal gitu semua pilihan-pilihan yang Antono ambil, walaupun mungkin nanti ketika teman-teman nonton punya pandangan ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi paling nggak buat gue mainin Ian Antono seorang anak pertama mungkin banget melakukan apa yang dia lakukan. Peran sebagai Satya Antono, bapak dari Ian dan Uta, dan Dini, istri saya, perankan oleh Yuni. Di sini saya sebagai, ya kelihatan tadi saya pakai seragam, saya seorang nahkoda kapal, kapten kapal. Terus di sini saya juga sebagai seorang bapak yang sangat sayang sekali sama keluarganya gitu. Bagi dia keluarga itu adalah harta yang sangat berharga gitu. Dan kalau melihat di sini perjalanan bagaimana saya bisa terlibat di film ini saya merasa sangat beruntung sekali. Terima kasih untuk Umay waktu itu ya. Terus kita ketemu bareng sama Iqbal juga, cerita mau bikin film apa, dan saya diceritain, saya dengerin, dan mari kita bikin sama-sama gitu. Dan memang apa ya, saya mengikuti Sinemaku membuat karya-karyanya itu saya senang sekali karena mereka nggak hanya membuat film tapi dia membuat sebuah cahaya yang bisa meningkatkan kesadaran orang gitu. Dan di Mati Rasa ini saya melihat banyak layer yang memang bisa diangkat gitu. Selain ini film memang untuk anak-anak dan untuk para orang tuanya juga gitu. Jadi memang bercerita tentang, saya melihat ini tentang cinta gitu. Ya. Cinta itu bisa membawa kebahagiaan tapi juga sekaligus bisa membawa penderitaan gitu. Jadi yang mana salahnya tentang cinta itu gitu kan. Jadi harus nonton filmnya tentang film Mati Rasa ini. Siap, Mas Dwi Sasono, tepuk tangan untuk Mas Dwi Sasono dong. Belum bisa spill terlalu banyak, takut spoiler, nanti kita ke ibunya sekarang, tadi udah ke bapaknya. Silakan Mbak Yuni Krisila, gimana? Boleh ceritakan dong ke teman-teman media berperan sebagai ibu dari kakak adik atau anak pertama dan kedua yang ternyata punya sudut pandang masing-masing dalam menjalani kehidupannya. Silakan. Hai, selamat siang. Saya Yuni Priscilla berperan di sini sebagai Dini yang punya 2 orang anak yang luar biasa. Nggak, tapi lu luar biasa, benar. Masing-masing anaknya tuh punya kepribadian yang berbeda. Ian punya kepribadian yang sangat berbeda sama kita. Jadi dan nggak tahu. Sebagai orang tua tuh biasanya kalau anak pertama tuh memang tidak punya pengalaman banyak. Anak pertama tuh jadi a new experience gitu. Jadi banyak hal yang kita tanpa sadari sebagai orang tua dalam mendidik anak pertama tuh ya ada miss-nya gitu. Dan rata-rata sih kayaknya gitu deh. Even aku dalam kehidupan pribadi juga gitu. Jadi selalu anak pertama itu ya pengalaman pertama kita sebagai orang tua. Yang kedua pasti udah punya pembelajaran lainnya. Dan ini terjadi juga di keluarganya kami. Jadi ya, tapi bersyukur keluarga ini keren banget. Tapi di sini Mbak Yuni sudut anak-anak ini punya karakter yang berbeda tapi keren sih. Yes, tapi sudut pandang dari orang tua akan juga diberikan ya berarti di sini ya. Oh iya, Yes. jelas. Kayaknya kalau even saya setelah berperan sebagai Dini,
sebenarnya masih banyak hal yang iya ya ternyata gini ya, ternyata gitu ya gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari lagi sebagai orang tua, bagaimana caranya mendidik anak, memberi ruang kepada anak, gitu. Biarkan mereka berkembang menjadi pribadi masing-masing, karena setiap anak itu punya cara, gitu. Cara untuk berkembang, cara untuk mewujudkan mimpinya tanpa kita paksakan. Oh, pas banget kita harus bawa orang tua kita nonton ini jadinya biar lihat nih gitu ya Pak. Ya kan? Oh betul itu kenceng banget ini di sini. Oke. Baik kan Mas Dwi, terima kasih. Kita ke teman-teman Midnight Serenade. Di sini juga ada Devano dan Indra sama Ian kayaknya. Selamat siang teman-teman media semuanya. Nama saya Devano. Saya berperan sebagai Trey. Saya temannya Ian, temannya anak-anak ini juga Sakdik ya. Sakadika maksudnya. Bisa disingkat Pak. Sakadika sebenarnya. Sakadika maksudnya. Sakadika. Iya. Tapi yang dipanggil Sakadika ya benar. Iya. Ya, saya di sini menjadi leadernya mereka semuanya kebetulan. Terus saya juga orang yang paling dekat sama Ian, orang yang peka banget sama kehidupannya Ian dan emosi yang Ian punya. Dan ya konfliknya kita adalah band yang sebenarnya idealis tapi pengen masuk label juga gitu. Oke, lo sebagai vokalis di sini ya, berarti akan gimana eksplorasi dari seorang Devano ngeband dan juga sebagai vokalis di sini deh. Kalau kata Umay sih yang paling penting cengkoknya dihilangin. Coba gua kasih lihat tutorial di TikTok suaranya. Jadi Umay itu kan kita hari pertama latihan kan akhirnya kan apa namanya evaluasi semuanya kan. Iya. Sampai akhirnya ya gue kan belum ngerti dan nggak pernah ngeband sebelumnya. Iya. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang baru juga dan akhirnya setelah evaluasi itu Umay ngasih konten TikTok yang mempelajari raspi suara yang serak banget kayak gini gitu loh. Coba contohin dikit dong. Contohin dulu. Nah, gue belajar dari dulu sebenarnya. Dari cara gimana dia menyanyi. Mampus ya lu. Jadi setiap hari yang diingetin tuh dari suaranya dulu gimana ya caranya dia nyanyi. Akhirnya begitu. Oke. Berarti karena pengalaman pertama lo ngeband juga enjoy ya dan di film ini sebagai anak band ya. Devano, terima kasih Devano. Tepuk tangan untuk anak-anak Midnight Serenade tuh. Selamat siang, aku Priscilla Jamail. Aku berperan sebagai Dinda di sini sebagai support system keluarganya Ian dan Kuta. Jadi aku bergabung di sini itu atas kepercayaan aku yang sangat besar terhadap Iqbal dan Umay. Kalau bukan Iqbal dan Umay yang ngajak, kayaknya aku nggak mau. Jadi aku sangat percaya sama mereka dan aku sangat bersyukur kalau film pertama aku tuh sama mereka. Ya. Aku sangat bersyukur karena aku dibekali banyak sekali, belajarnya juga luar biasa sama Pak Rukman Rosadi dan selama proses membuat film ini tuh nggak ada hari yang tidak menyenangkan. Menyenangkan terus ya? Menyenangkan terus. Jadi pengalaman aku sebagai seorang aktor pertama kalinya itu alhamdulillahnya menyenangkan. Menyenangkan. Berarti karakter Dinda seperti apa sih? Apakah semenyenangkan prosesnya atau gimana? Silakan. Dinda itu harus menyenangkan ya, karena dia support sistemnya dua anak ini. Oke. Dan dia itu juga teman dekatnya ibu. Jadi dia itu menarik. Dia itu anak pertama, aku juga anak pertama, jadi aku kesusahan sebenarnya memisahkan karakter ini dengan aku. Karena mirip ya, anak pertama harus nge-lead, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi Dinda banyak support keluarga ini sih, intinya itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Priscilla Jamail. Enak tuh Adem ngomong gitu. Maafin dulu nih, emang lu kurang ajar lu.